Oke, saya Sagi Arsyad dari Benika.com. Kali ini kita akan bahas SQL Server Data Access with LINQ to SQL. Pada tutorial sebelumnya, kita telah membahas bagaimana kita mengakses database SQL Server menggunakan C#. Kali ini, kita akan melakukan hal yang lebih advance, yaitu bagaimana kita mengakses database SQL Server menggunakan ORM yang sudah built-in pada .NET Framework 4, yaitu LINQ to SQL. Sehingga pengaksesan database bisa dilakukan dengan cara lebih mudah dan dengan penulisan kode lebih sedikit. Oke, pertama-tama kita gunakan Visual Studio. Kita buka Visual Studio ya. Nah, demo app merupakan aplikasi yang sebelumnya yang kita telah buat. Oke, kita buka. Ya. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat aplikasi kecil ini untuk melakukan pengaksesan database. Pertama-tama kita buat string connection, lalu kita buat object connection dengan parameter string connection tersebut. Lalu kita buat object command. Sebelumnya kita buka connection, kita passing beberapa parameter, kemudian kita buat object reader, melakukan reading satu-satu data. Oke, ini lumayan banyak step yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita membuat beberapa hal ini menjadi lebih simpel? Yaitu kita gunakan ORM yang sudah built-in, yaitu LINQ to SQL. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kita melakukan add new item. Kita filter berdasarkan data, ya, LINQ to SQL class. Kita gunakan school data. Nah, di sini kita klik untuk buka Server Explorer. Nah, kemudian kita definisikan satu connection ke database. Di sini saya gunakan server lokal saya, Sagi, dengan instance bernama SQL Dev. Kita gunakan SQL Server Authentication, username SA, password A, sama seperti tutorial sebelumnya. Kita pilih database school. Test connection. Oke, tidak ada kesalahan. Pilih. Nah, dari objek data connections ini, kita bisa melihat objek apa aja dalam database tersebut. Tabel, store procedure, dan lain-lain. Untuk kali ini kita hanya menambahkan departemen. Oke, dia akan memberikan warning clear text. Kita cas yes saja. Nah, apa yang dilakukan Visual Studio? Dia membuat app.config yang berisi string connection. Ya, yang nanti kita akan gunakan ini sebagai default string connection. Oke. Kita sudah buat ORM-nya DBML. Nah, bagaimana kita menggunakan ORM tersebut? Kita komen kode yang sebelumnya kita telah buat, lalu kita melakukan inisialisasi ORM. Kita buat objek data konteks yang namanya school data context. Oke, ada kesalahan tadi sebelumnya ya. Kita sebut objek datanya bernama database. Sama dengan new school data context. Kita bisa menggunakan parameter kosong ataupun kita menggunakan parameter connection string. Tapi kali ini kita gunakan parameter kosong. Apabila kita gunakan parameter kosong, dia akan otomatis ngambil connection string dari app.config yang di-generate oleh Visual Studio. Oke. Untuk melakukan penarikan data, kita lakukan query var. Query sama dengan database dot. Nah, ini tadi hasil departemen merupakan hasil objek yang auto generate oleh DBML-nya. Oke, kita select semua departemen ya. Dia merupakan list of table departemen. Oke. Untuk kita melakukan iterasi ke masing-masing item hasil query, kita gunakan for each var item in department. For item in query. Ya.
Kemudian kita tampilkan, kita copy paste aja yang sebelumnya. Keuntungan lain dari LINQ to SQL adalah kita sudah bisa menggunakan field-field yang ada di dalam tabel itu sebagai properties dari sebuah objek. Nah, karena query ini merupakan list of department, maka satuan item dari query adalah satu departemen, satu record departemen. Satu record departemen berisi beberapa kolom. Nah, kolom-kolom ini didefinisikan sebagai field dari sebuah objek. Sehingga ketika kita ketik titik, dia akan muncul sebagai sebuah properties dari sebuah objek yang kita generate sebelumnya. Kita klik titik, kita departemen ID, kita toString, nah, item dot name. Ya, sekali lagi, departemen ini berisi departemen ID, ya, dan juga name. Ya, kita juga bisa mendapatkan budget, start date, dan lain-lainnya. Tapi untuk kali ini kita hanya tampilkan kedua record di bawah ini. Oke, untuk supaya dia bisa muncul, kita dan tidak langsung keluar, kita gunakan console.readline. Oke, kita run. Maaf, ini running pada screen saya yang lain. Saya drag drop sini. Ya, hasilnya seperti ini. Dia menghasilkan semua record yang ada di tabel departemen. Ya, bisa dilihat perbandingannya antara bagaimana kita menggunakan ORM yang jadinya hanya 3 baris dari sebelumnya kita gunakan SQL query yang hasilkan beberapa belas baris. Hingga ini bisa menjadi sebuah solusi bagaimana Anda melakukan development yang membutuhkan perubahan pada data access layer begitu cepat. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.